Guys, kalian pernah lihat iklan ini nggak sih? Oh, tahu iklan sirup yang sempat viral itu kan? Ikan sirup kok ada naganya sih? Naganya minum sirup gitu? Enggak lah, gak gitu konsepnya. Lihat dulu nih. Itu tuh bagian dari iklannya, cuy. Hah? Apa sih maksudnya? Bagian dari iklannya? Makanya, lu ambil mata kuliah Transmedia and Brand Storytelling, cuy. Katanya mau masuk agensi iklan kan? Hah? Emang ada? Ada dong. Hai Kom, kalian penasaran gak sih sama dosen di sebelah aku ini? Mungkin boleh perkenalkan diri dulu kali ya, Bu? Oke, halo, nama saya Dian Nurhanindya. Saya dosen mata kuliah Transmedia and Brand Storytelling di Prodi Ilmu Komunikasi. Wah, mata kuliah apa tuh, Bu? Nah, penasaran ya? Penasaran. Oke, sebenarnya Transmedia and Brand Storytelling itu emang kadang-kadang suka bikin orang penasaran ya, karena judulnya agak aneh ya, orang nggak familiar gitu kan. Tapi mungkin kalau denger kata storytellingnya mungkin udah kebayang apa sih yang akan dipelajari di mata kuliah kayak gitu, ya kan? Nah, storytelling itu sebenarnya bisa berlaku luas banget. Selama ini kita tahu storytelling itu kan dongeng ya, kita mendongeng, berdongeng gitu ya. Itu identiknya dengan storytelling. Tapi sebenarnya storytelling tuh bisa luas banget. Bisa bentuknya tulisan, bisa bentuknya visual, bisa juga bentuknya presentasi atau kita verbal gitu. Nah, di Transmedia Brand Storytelling ini itu adalah perpaduan antara marketing communication dengan storytelling. Jadi gimana sih caranya kalau storytelling itu dimasukin ke dalam sebuah brand. Jadi sekarang tuh kalau misalnya kita lihat iklan, itu kan rata-rata semua iklan kayaknya pakai storytelling ya. Betul. Supaya orang tuh lebih tertarik. Nah, gimana kalau storytelling itu digunakan di media yang berbeda-beda. Jadi nggak cuma di iklan aja, tapi bisa misalnya ketika kita presentasi, kita mau masukin unsur storytelling di dalamnya. Terus atau misalnya ketika kita bikin sebuah campaign gitu ya, ada banyak storytelling di dalamnya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita masukin storytelling itu akan lebih menarik orang kan, lebih engage orang. Iya, betul. Jadi audiensnya ikut terlibat juga ya, Bu? Betul. Nah, itu kan Ibu berarti udah kasih tahu nih ke kita materinya kira-kira gimana. Tapi kalau untuk tugas dan sistematika UTS UAS, itu tuh gimana nih, Bu? Kalau di Transmedia Brand Storytelling karena ini sangat aplikatif ya. Jadi kalau misalnya tugasnya banyak kan tuh memang diskusi dan praktek gitu ya. Tapi kalau misalnya UTS dan UAS-nya itu biasanya kalau UTS-nya pasti individu karena biar kita bisa tahu potensi masing-masing mahasiswanya. Betul, secara individu kan gitu. Nah, kalau misalnya UAS-nya biasa dalam bentuk kelompok. Kenapa? Karena kalau kita nanti kerja juga kan pasti kita kan punya rekan kerja kan. Jadi nggak mungkin kerja sendiri. Pasti kita harus secara berkelompok gitu punya rekan kerja. Jadi di situ juga mengajarkan mahasiswa bagaimana berinteraksi dengan individu yang lainnya gitu. Gimana sih kalau kita nyelesain sebuah pekerjaan berbarengan gitu kan dengan masing-masing job desk-nya masing-masing gitu sih sebenarnya. Kan tadi Ibu sempat mention nih tentang aspek kerja. Karena tapi kita tinjau dari kolaboratifnya ya. Tapi kalau misalnya ilmu-ilmu yang dipelajari di mata kuliah ini, itu kira-kira gimana sih applicable-nya ke dunia kerja nanti? Oke. Sebenarnya sejujurnya sekarang ini storytelling tuh lagi meningkat banget. Kayaknya kalau kamu buka internet, buka website segala macam, kamu browsing aja ya di Google gitu ya, itu pasti kalau kamu browsing kata storytelling banyak sekali media-media tuh yang sekarang udah mengangkat tentang storytelling. Dan di dunia kerja pun itu semua tuh sudah menggunakan storytelling gitu ya. Kayak hal kecil deh, kamu presentasi ke klien atau kamu presentasi ke atasan kalian gitu ya. Itu pasti kalian nggak hanya presentasi aja, tapi di dalamnya ada unsur storytellingnya. Pasti orang nggak akan bosen gitu, orang nggak akan bete. Hal yang paling deket deh misalnya, kami sebagai dosen mengajar di kelas itu juga kalau nggak ada storytellingnya kan mahasiswa juga bosen gitu kan. Jadi harus pinter-pinter nih nyusun ceritanya gimana supaya lebih menarik. Nah, terus kalau misalnya di industri juga digunakan kalau kalian bikin konten kan, anak-anak Gen Z kan sekarang nih suka banget bikin konten. Nah, konten yang menarik itu kan rata-rata biasanya yang ada unsur storytellingnya kan. Jadi nggak apa-apa visual foto gitu ya, tapi fotonya itu kalau nggak ada caption yang menarik juga orang juga
nggak tertarik gitu kan. Dan sekarang kan lagi zamannya TikTok ya. Iya. TikTok kan storytelling banget kan pasti, gitu. pasti. Tapi sebenarnya nggak asal bikin, ada panduan-panduannya yang memang harus dilakuin supaya storytellingnya itu bisa kena nih ke audiensnya. Itu kita pelajarin di Transmedia Brand Storytelling. Tapi benar sih Bu, aku kalau misal ngeliatin penjelasan yang teoritis aja gitu, nggak ada aspek yang aku bisa relate ke hidup aku sendiri, pasti kan rasanya monoton kan ya Ibu. Nah ini aja contoh storytelling ya, jadi dia menggabungkan apa pengalamannya dia terhadap itu tadi ada konteks yang mau dia sampein. Sebenarnya kayak gitu, Transmedia Storytelling itu belajar seperti itu. Jadi gimana sih kamu mengkaitkan antara apa yang kamu alamin gitu ya dengan produk atau brand yang ingin kita iklankan gitu, kita promosikan gitu. Tadi aja kamu kan juga gitu iya, kan. Bener. Itu sebenarnya udah storytelling tuh sebenarnya. Jadi gitu. sebenarnya tuh storytelling ada di sekitar hidup kita banget. Benar, tapi orang tuh kadang-kadang tidak tahu gimana caranya menyusunnya supaya orang lebih paham. Balik lagi, ini kan kita prodi ilmu komunikasi ya. Jadi pesannya itu kalau bisa nyampe ke audiensnya itu emang fungsi dari komunikasi kan itu supaya pesannya tersampaikan dengan baik kan. Nah, dengan adanya storytelling itu akan mempermudah nih orang untuk lebih mencerna, memahami pesan tersebut gitu. Bener sih, teman-teman pasti tertarik gak sih abis ngedengerin penjelasan Budian yang udah komplit Harus banget dong. ini. Oleh karena itu nanti pas KWS-an tahu lah ya pilih mata kuliah apa Bu. Iya, Transmedia Brand Storytelling. Yeay. Jangan lupa ya, ditunggu di kelas saya ya. Oke, sekian teman-teman. Dah. Oh jadi gitu, ntar pas KRS gue ambil ah. Caranya gimana? Ajarin dong. Tenang aja, kan ada P3KM. Tuntaskan kebingungan, P3KM beri jawaban.